Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seperti mendengar suara, teman-teman. Entah ya, aku mungkin halu atau yang gimana. Aku seperti mendengar suara orang nangis ya di bawah situ. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore ya. Oke guys, kali ini aku akan ajak kalian untuk menuju ke jembatan Cangar ya, untuk melihat situasi terkini dan seperti apa sih sebenarnya jembatan Cangar setelah beberapa waktu yang lalu. Di jembatan tersebut ya ditemukan jembatan Cangar tersebut. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk menyusuri jalan menuju ke jembatan Cangar guys. Banyak yang menyebutkan, banyak yang menceritakan kalau jalur ini bisa dibilang horor dan angker, karena memang jalur ini ataupun sepanjang jalur ini ya beberapa kali terjadi kasus-kasus kriminal ya, baik itu penemuan mayat ataupun kasus bunuh diri gitu loh. Waduh, tapi ini kok gelap banget teman-teman. Aku sebenarnya bawa senter ya, tapi nah kayak gini aku tuh bawa senter, tapi kita nggak bisa gunakan 100% ya, kita pakai gitu loh, karena apa ya, ini motorku motor kopling teman-teman, jadi dalam situasi tertentu ya ini nanti senter aku akan matikan. Jadi jalurnya itu yang seperti ini guys, dan aku akan coba explore ya jembatan Cangar terkini itu seperti apa. Jadi aku bikin konten di jembatan Cangar itu nanti merupakan hari ataupun sesudah ya 7 hari semenjak kasus penemuan mayat di jembatan Cangar guys. Aduh sebentar guys, ini udah hampir rebet ya. Nah kayak gini. Oke, ada yang bikin konten juga ternyata teman-teman. Oke. Wih, ada anu ya yang main ini kereta apa geledekan ya. Wah mantap teman-teman. Jadi menyusuri jalanan yang kita lewat ini kalau malam ya kondisinya kayak gini. Meskipun jalur ini dibilang jalur yang menyeramkan, sering terjadi laka juga ya, tapi memang jalur ini merupakan jalur pilihan ataupun alternatif lain kalau teman-teman mau ke Kota Batu ya dari arah Mojokerto gitu loh. Ini jalan yang sangat dipilih ya oleh beberapa teman-teman yang ingin main-main ke Kota Batu ataupun sebaliknya. Ini di depan ini sering terjadi laka ya, rem blong di sini teman-teman. Aduh, motor krek waktunya oper gigi. Nah ini di sini tuh sering terjadi remblong ya, yang teman-teman mungkin bisa lihat, bisa saksikan video-videonya itu. Di sini sering terjadi remblong. Kemudian di depan itu ya, yang beberapa waktu yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu itu juga sempat terjadi kasus penemuan potongan tubuh mayat ya di sekitar jalur ini teman-teman. Ini habis hujan kebetulan kondisinya kayak gini ya. Aku lewat di sini tuh sekarang jam 10-an ya, mungkin jam 22 waktu Indonesia Barat guys.
Seriusan ini dingin banget ya. Jalurnya sepi karena ini memang sudah malam. Tapi meskipun jalur ini dibilang sepi ya, itu masih ada saja kendaraan-kendaraan yang lewat jalur ini, meskipun itu bisa dibilang dini hari atau yang kayak gitu ya teman-teman, waktu-waktu yang sejenis lah ya, ataupun waktu-waktu di sekitar itu juga masih ada kendaraan-kendaraan yang lewat jalur ini guys. Ush. Aduh, duh. Motorku bergetar-getar teman-teman. Aduh. Oke guys. Ya karena motor kopling ya, susah juga kalau harus pegangin senter kayak gini. Nah ini loh, ini saya kan pegang senter kayak gini teman-teman. Ini kalau waktu oper gigi juga sedikit kesusahan ya. Ini jalurnya kalau kita nggak pakai lampu ya gelap gulita kayak gini gitu loh. Jadi mau nggak mau memang kita harus pakai senter ini ya, agar videonya itu bisa terlihat guys. Kendaraan-kendaraan yang lewat jalur ini memang diharuskan dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi yang good gitu loh, baik itu engine-nya maupun rem-remnya. Apalagi kalau dari arah Batu ya ke Mojokerto lewat jalur ini full dengan turunan curam teman-teman. Nah kayak gini loh jalurnya. Beneran ini tanjakan yang sangat curam banget loh, sangat berisiko, dan beberapa kali terjadi kecelakaan di jalur ini guys. Jadi ternyata sudah mulai turun gerimis ya, wis jan tenan, adem krenyes, dingin menusuk tulang ya. Pasti diantara kalian yang lewat jalur ini sependapat ya, ataupun setuju dengan apa yang aku katakan ya. Kalau lewat jalur ini wis pasti dowinginnya menusuk tulang. Serius guys, dinginnya banget. Ini kalau siang hari pemandangannya sangat bagus banget ya teman-teman. Kemudian kalau hari Minggu di sini pasti rame banget, karena sekitaran daerah Cangar ya menuju ke Batu itu kalau Minggu ya favorit. Oke guys, kita sudah memasuki ya Taman Hutan Raya. Nah kayak gini, oke, ini sudah memasuki daerah yang akan, ataupun jalur ya yang akan kita lewati. Ini tanjakannya curam dan berliku-liku gitu loh. Memasuki gerbang ini ya, Raden Suryo, ini tuh seriusan daerah angker dan horor ya teman-teman.
Di jam segini aja aku belum bertemu ya satu kendaraan pun yang lewat sini. Tapi di beberapa video-video itu ya, aku baca-baca di kolom komentar, ada juga ya cewek yang berani lewat sini malam sendirian gitu loh. Padahal ini wilayah hutan ya teman-teman. Ini hutan, ini jalur hutan. Aduh, udah kayak gini. Dari titik sini ya, ini masih sekitar 9 menit jembatan Cangar. Wah, ya Allah, merinding rek. Kerenyes-kerenyes ya. Kalau pakai mobil masih mendingan ya, tapi kalau pakai motor gini ya, ya terasa juga teman-teman, geriang-geriang gitu loh. Ini kalau lampu motor aja nggak tembus ini. Nah kayak gini, ya kan, nggak kelihatan videonya. Jadi kita harus pakai senter supaya videonya itu terlihat jelas gitu loh. Banyak pengalaman-pengalaman misteri, banyak pengalaman-pengalaman mistis juga yang dialami ya oleh para pengguna jalan yang melintasi jalur ini guys. Waduh, ngeri guys. Nah kayak gini loh. Serem gak sih menurut kalian? Nah kayak gini, seriusan aku belum bertemu satu kendaraan pun ya sepanjang aku melintas ini teman-teman. Ya Allah, bener-bener dingin guys, serius. Nah ini aku baru ketemu mobil ya, satu, lumayan ini ya, bisa dapat teman. Aku lihat di Google Map-nya masih sekitar 7 menit ya. Kenapa bang kok pakai Google Map? Nggak tahu ya. Saya ini beberapa kali, bukan beberapa kali ya, sering banget lewat sini guys. Tapi untuk memastikan saja gitu loh, jarak yang akan kita lalui itu kurang berapa menit menuju ke TKP ataupun kejadian perkaranya. Wih, di sini juga titik yang sangat berbahaya banget teman-teman. Ini salah satu titik yang apa ya, yang dibilang sangat angker di sini, karena di bawah pohon besar itu ya, itu yang saya sorot ya, kelihatan nggak sih teman-teman? Di situ ada pundennya ya, di bawah situ ada pundennya, dan di sini tuh jalannya menyempit ya. Wih, asli loh, bikin merinding ya teman-teman. Masih kurang 6 menit kita nyampe di jembatan Cangar. Aku nggak tahu ya ini nanti hasil videonya kayak gimana. Terlihat atau tidak gitu loh. Karena ini ada apa, pohon tumbang guys. Karena ini habis hujan ya, jalannya itu kalau di kamera itu kurang begitu jelas. Habis hujan teman-teman. Aku sih selalu berharap ya sepanjang jalur ini tuh dipasang apa, lampu penerangan jalan kayak gitu loh. Wow. Hati-hati rawan longsor. Nah kayak gitu. Ya Allah.
Kurang 4 menit lagi kita nyampe guys. Waduh, asli dingin banget loh, dan merinding, nggak bisa dipungkiri ya, merinding loh lewat jalur ini ya. Di situ ada pohon yang hampir di tengah di tengah jalan ya teman-teman. Mana jembatannya ya? Belum kelihatan. Wadidaw. Waduh, waduh. Asli bikin merinding rek. Jalannya geronjal-geronjalan. Nah ini mulai halus lagi jalanannya. Beneran dingin banget guys, sumpah. Nah ini kita sudah mulai mendekati jembatannya ya teman-teman. Di depan sana kalau nggak salah. Oke, saya nanti akan coba explore ya. Nah ini kita udah nyampe ya. Nah ini ya teman-teman, kita udah nyampe di jembatannya Watu Lumpang. Oh belum belum guys, masih di depan ternyata. Ya Allah, habis hujan. Oh di sini udah mulai ada penerangan jalannya ya. Ya ini lumayan teman-teman. Nah kayak gitu loh, ketemu pengendara gini kan sedikit lega gitu loh guys, ada temannya gitu loh. Ya enggak sih, kalau naik mobil sih enjoy aja, tapi kalau naik motor gini ih, aduh, hampir terpleset aku teman-teman. Kerikil-kerikil. Aduh, karena ini habis hujan ya, seriusan ini dingin banget guys. Rasanya tubuhku menggigil gitu loh. Masih terlihat kan sedikit gerimis di video kita kali ini, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini kita sudah nyampe di jembatannya teman-teman, di sini ya. Nah ini loh jembatannya, kita pelan saja guys. Nah di sini jembatannya. Wih, di sini jembatannya ya. Aduh, ya Allah, ada genangan airnya guys. Nah ini TKP-nya ya di sini guys. Nah kemarin itu di sini sang korban itu melompat ya dari sisi sini, tapi udah nggak ada polis lainnya. Oke, mungkin aku akan putar di depan ya untuk explore di sekitar jembatan Cangar ini guys. Oke guys, putar di mana aku ini teman-teman? Putar di sini aja ya. Aduh. Wih, oke guys. Ini ya jembatannya.
Aku akan parkir motor dulu ya. Teman-teman, aku akhirnya nyampe ya di TKP ataupun tempat kejadian perkara Jembatan Cangar, dan aku datang ke lokasi ini tepat ya 7 hari setelah penemuan mayat di bawah jembatan ini. Jadi aku penasaran saja dengan jembatan kembar ini ya. Kenapa aku sebut kembar? Karena jembatannya memang ada dua. Beberapa waktu yang lalu media sosial sempat heboh ya, karena ada seorang pemuda asal Mojokerto yang nekat bundir menjatuhkan diri di jembatan ini dan ditemukan meninggal dunia. Teman-teman, yuk kita explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun yang sedang berada ya. Dan seperti yang udah aku bilang, aku udah nyampe di sebuah jembatan yang kemarin menjadi TKP ya, ataupun tempat kejadian perkara seorang pemuda Mojokerto yang nekat ya menjatuhkan diri di jembatan yang di depan kita itu, dan berakhir ditemukan mayatnya ya di sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat guys. Jadi memang suasana di tempat ini jam segini itu sepi banget, dan aku datang ke tempat ini sendirian saja ya guys. Ini motorku di sini. Aku sebut jembatan kembar karena memang di sini tuh ada dua buah jembatan. Yang pertama itu yang di sini ya, teman-teman. Yang pertama itu di sini. Kemudian yang kedua itu di sana. Jadi kita akan lihat saja. Kalau kita berjalan di tepi jembatan yang seperti ini ya, memang lumayan ngeri-ngeri sedap ya di jam-jam segini teman-teman. Kita lihat bawahnya kayak gitu, itu dalam banget ya. Seperti ini, di sini ada genangan air ya. Jadi memang jalur ini menghubungkan Kota Batu ya dan Kota Mojokerto. Jalur yang sangat dipilih oleh banyak orang karena memang jaraknya lebih dekat kalau mau ke Kota Batu ataupun sebaliknya. Ada sih jalur lain tapi harus memutar lebih jauh gitu ya teman-teman. Wih, kayak gini. Wih, seriusan ini merinding-merinding gimana gitu ya teman-teman. Jembatannya tuh yang kayak gini guys, jembatan Cangar 2 ya. Ini harusnya ada jalur yang menuju ke bawah sana ya. Ini kalian bisa lihat ada bekas orang yang lewat situ. Tapi aku nggak akan turun ya, karena ini jalurnya sangat berbahaya banget teman-teman. Licin dan juga apa ya, nggak ada jalur yang pasti begitu loh. Jadi kondisinya kayak gini. Ini meskipun malam hari ya, bahkan menjelang subuh pun pasti ada. Nah kayak gitu orang-orang yang lewat jalur ini ya teman-teman. Oke. Jadi di sana ada motor yang berhenti juga melihat tempat kejadian perkaranya, karena kemarin jatuhnya itu di sana ya teman-teman, di jembatan yang sana gitu loh. Oke, kita menuju ke jembatan yang berada di sana ya. Ya Allah, ini tinggi banget loh, serius teman. Gak kelihatan ya di bawahnya ya. Dari sumber-sumber berita yang aku baca, pemuda Mojokerto tersebut ya yang nekat menjatuhkan diri di jembatan itu sedang mengalami permasalahan hidup ya. Nggak tahu seberapa berat permasalahan hidup sampai dia itu rela ya ataupun nekat mengakhiri hidupnya di jembatan ini. Kata orang Jawa kuno ya zaman dahulu, 7 hari setelah
meninggal dunia ataupun 7 hari ya, tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bunuh diri itu katanya sih horor ya guys, katanya sih angker juga. Dan aku niatnya sih kesini datang di hari yang ke-7, tapi di sana ada motor juga yang berhenti ya teman-teman. Kita coba tanya-tanya saja mereka yang berada di sini, karena TKP-nya itu ya di sekitar motor itu ya kemarin. Jadi kemarin itu TKP-nya berada di sekitar sini teman-teman. Kayak gitu. Apakah di sini kemarin? Halo Mas Bro. Oke. Tapi polis lainnya udah nggak ada ya teman-teman. Masya Allah. Dia lompat dari sini kemarin ya. Ini seriusan tinggi banget teman-teman. Jadi ceritanya si pemuda ini ya yang nekat menjatuhkan diri di tempat ini tuh terlihat oleh warga itu sejak pukul 10 pagi. Dia duduk-duduk di atas motornya ya di jembatan ini. Dan setelah pukul 13.00 ataupun jam 1 siang ya, itu dia ditemukan sudah tak bernyawa ya di bawah jembatan ini guys. Jadi memang untuk menuju ke bawah jembatan ini benar-benar nggak ada aksesnya ya teman-teman. Gini ada sih kayaknya lewat sini. Oh, tapi yang mengerikan juga gitu loh, ya kan? Meskipun jembatan ini beberapa kali dilewati kendaraan ya, dan beberapa orang ketika aku bikin video ini, tapi kalian percaya atau tidak ya, benar-benar merinding loh berada di atas jembatan ini. Benar-benar merinding dan bikin geriang-geriang juga gitu loh. Dia sebelum melompat itu duduk di atas motornya di situ ya teman, duduk sangat lama ya. Si korban ini duduk sangat lama. Kalau terlihat dari jam 10 pagi nyampe jam 1 siang itu hitungannya sudah 3 jam ya teman. Kalau dari sini serius ini dalam banget, ini nggak bisa tembus ya senterku. Apakah di sini ya kejadiannya teman-teman? Oh mungkin kejadiannya di sini. Aku nggak ngerti pasti sih ya, karena di sini juga ada. Sebentar aku coba lihat ke bawah sih. Oh iya guys. Oh iya, jadi dia di sini ya kemarin ya. Dia ditemukan jatuh di bawah sana teman-teman. Oh iya, di sini ternyata. TKP-nya di sini ya. Aku salah lihat video sebelumnya yang aku tonton, aku lihatnya di situ. Tapi ternyata di sini. Tapi kalian percaya atau tidak ya? Aku di sini lumayan gelieng ya. Lumayan gelieng ya kepalaku ya, teman-teman. Di sini ya. Ini ada bunga-bunga dan ya koin perak kayak gitu, teman-teman.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, aku akan coba baca Al-Fatihah dulu. Ini kepalaku langsung geliang ya berada di sini. La hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku kira di sini ya tempat kejadian perkaranya. Aku lihat video-video orang, tapi ternyata di sini guys. Di situ masih ada jejaknya ya, teman-teman. Masih ada jejaknya. Jejak dari para pengunjung yang lewat jalur ini ya. Yang kayak gitu. Yuk. Nah, kalian bisa lihat. Di jam segini sebenarnya juga lalu lintas masih ada ya. 1-2 buah kendaraan yang lewat jalur ini meskipun gelap gulita. Dia itu diceritakan ya, teman-teman. Di sini tuh duduk sangat lama. Nah, di sini kemudian dia itu memutuskan untuk lompat. Ya di sana aku lihat sih ada apa ya, seperti bercak-bercak seperti apa ya. Rumput yang apa ya? Jatuh-jatuh kayak gitu loh, teman-teman. Tapi jujur geliang ya di sini. Aku kira di sini, di area sini ya, di tengah situ. Aku lihat video orang-orang ya, tapi ternyata jejaknya di situ, guys. Jadi memang aku kurang begitu melihat video yang sebelumnya. TKP aslinya aku sendiri nggak tahu. Tapi dari jejak-jejak yang kita lihat ya di situ, teman-teman. Waduh. Ini senterku sangat terang ya. Kita jangan menyorot kendaraan. Coba gitu, teman-teman. Yang aku cari itu jalur evakuasi kemarin ya. Lewatnya itu mana gitu loh. Iya kan? Harusnya sih ada jalur evakuasinya ini. Tapi aku nggak menemukan jalurnya di mana ya untuk menuju ke bawah. Sebentar, mungkin di sana guys jalurnya ya, karena kalau aku lihat jalur evakuasinya nggak tahu juga sih. Seriusan nggak tahu. Aduh, sepertinya ini ya lewat sini jalurnya, teman-teman, ya kan. Ini banyak rumput-rumput yang terpijak-pijak menuju ke bawah sana ya. Tapi ya kita nggak berani nih ke bawah ya, karena jurang itu ya, jurang teman-teman, ke arah bawah itu jurang ini. Kalau ada jalur setapaknya yang bisa kita lihat dengan jelas itu mungkin aku berani, tapi ini nggak terlihat sama sekali ya. Jalurnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seperti mendengar suara, teman-teman. Entah ya, aku mungkin halu atau yang gimana. Aku seperti mendengar suara orang nangis ya di bawah situ. Ini yang aku cari, yang aku pikirkan adalah jalur evakuasinya kemarin ya. Nggak aku temukan, teman-teman, serius ya kan, nggak bisa aku temukan. Kita beberapa kali ya jalan hilir mudik di jembatan ini, dan serius
Di tengah-tengah situ kalau orang Jawa bilang kepalaku mulai geliang-geliang kayak gimana gitu ya. Ini kan di bawah sana ya. Ini loh, nggak ada apa, nggak ada jalan setapak atau kayak gimana yang ku lihat teman. Aduh. Beberapa kali aku melintasi jembatan ini dan memang kurasakan ya sedikit berbeda saja di area sini ya. Seakan-akan itu kalau kita melihat ke bawah ada yang ngayun gitu loh. Ada apa ya, seperti yang ngayun ke bawah, teman. Ya Allah, dalam banget loh ini. Aku sih melihat videonya itu di sini ya atau di sana ya guys. Aku kurang begitu paham, kurang begitu jelas juga. Oke, tapi aku menjadi sedikit terjawab ya rasa penasaran tentang jembatan kembar di Cangar ini, yang memang daerah sini tuh sering terjadi gangguan-gangguan misteri. Bahkan ada beberapa supir truk ya yang lewat di sini tuh melihat penampakan-penampakan kayak gitu, teman-teman, dari jembatan ini ya. Dan lama-lama di sini juga makin merinding gitu loh. Iya kan? Di situ ada aliran air, guys. Mungkin kita ke sana ya. Kenapa aku muter-muter? Sebenarnya aku pengen ke bawah jembatan ya. Seriusan aku pengen ke bawah jembatan dan melihat dari bawah gitu loh. Tapi bolak-balik muter-muter, mataku melihat ke berbagai sudut itu nggak menemukan jalur ke bagian bawah jembatan ya. Di mana sih? Barangkali ada ya. Kita coba lihat sekali lagi, guys. Kalau kita nggak menemukan lagi ya udah, kita cut explore ya. Awas remblong. Mana ya, teman-teman? Mungkin di antara kalian ada yang tahu? Hati-hati rawan longsor. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi memang jalur evakuasinya itu dari sini, guys. Ya, aku melihat di sini jalurnya. Ini banyak apa? Banyak tumbuhan ya. Yang apa? Jatuh semua gitu loh. Waduh, di situ ada lubang-lubang juga, guys. Nah, kayak gitu. Dan ke bawah sana terus ya. Waduh, aku nggak berani sih kalau lewat sini. Aduh, parah ini, teman-teman. Wih. Memang di sini kan hutan ya. Seriusan ini kecil ya. Aduh. Nggak berani. Nggak berani, guys. Ini kalau nekat ke bawah nggak berani ya.
sama sekali aku nggak menemukan jalur jalan setapak menuju bawah gitu loh. Di sini hanya aku seperti melihat kilatan cahaya di sana ya. Motor saja ya. Oke guys, jadi memang nggak menemukan jalurnya itu di mana. Tapi aku melihatnya sih apa ya? Kalau kalian atau teman-teman perhatikan, di sini ada seperti tumbuhan ya ataupun rumput liar ini, bekasnya itu dilewati banyak orang gitu loh. Tapi aku nggak berani turun. Ini udah parah sih itu. Nanti kalau terpleset di bawah itu jurang. Jadi memang kondisi jalur di sini tuh yang kayak gitu ya. Bisa dibilang sepi ya. Bisa dibilang bisa menghipnotis perasaan kita kalau kita berada di sini lama-lama. Iya. Kalian percaya atau tidak? Di sini meskipun banyak sekali ya kendaraan yang masih berlalu lalang itu terasa bikin merinding, terasa bikin geriang-geriang gitu loh, terasa bikin mengkorok juga gitu loh. Tapi ya memang tidak salah karena jembatan ini berada di tengah-tengah hutan ya. Teman-teman, kita kembali saja dan aku putuskan untuk cut explore saja. Aku nggak menemukan ya jalur evakuasi menuju ke bagian bawah jembatan. Aku sendiri nggak berani terobos-terobos karena di sekitar jembatan itu jurang guys, jurang licin dan penuh dengan rumput-rumput yang basah dan licin gitu loh. Tergelincir jatuh udah selesai ya. Teman-teman, kita kembali ya menuju ke parkir motor. Aku nggak berani lewat tengah karena di sini tuh ada genangan air guys, ya kan? Kita cuma mondar-mandir di jembatan ini karena ya memang TKP-nya berada di salah satu jembatan kembar ini ya. Tapi lumayan sih ada lampu penerangan jalan. Nah, kayak gitu teman. Bikin merinding dan bikin geriang-geriang ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video saya kali ini gak tuntas ya. Dan kalian bisa melihat kondisi jembatan ini terbaru seperti apa di tempat kejadian perkaranya. Oleh beberapa orang yang lewat ya, dilempar koin-koin, kemudian ada rokoknya juga, kemudian ada bunga-bunganya juga ya. Ya mungkin itu sebagai pertanda penghormatan ataupun ya sedikit atensi dari mereka yang lewat di jembatan ini guys. Oke teman-teman, mungkin aku akan cut explore saja karena ini waktunya juga sudah lama kita bikin konten cuma riwa-riwi saja ya. Yuk, nah kayak gitu. Dingin-dingin lewat di tempat gini sama istri sama pacarnya gitu. Waduh, udah otomatis meluk guys ya kan. Oke, langsung saja aku cut explore. Terima kasih untuk kalian semuanya udah nonton video sekali ini kan tuntas. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.